Ini sangat terbuka lebar kesempatan untuk Anda menerapkan berbagai macam jenis strategi pemasaran dalam memasarkan bisnis Anda. Termasuk juga kalau kita bicara lewat digital marketing. Jadi ini adalah momen yang paling tepat karena dalam kesempatan kali ini di malam hari ini kami akan menghadirkan temanya adalah strategi pemasaran lewat digital marketing. Dimana kalau kita melihat digital marketing saat ini pemirsa, pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk dengan menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara tepat. Dan bagi pemilik bisnis, manfaat digital marketing adalah penargetan pasar lebih sesuai. Anda bisa beriklan sesuai data preferensi pelanggan, evaluasi strategi berbasis data. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa strategi pemasaran lewat digital marketing adalah sebuah strategi yang sangat jitu untuk diterapkan pada saat ini. Dan untuk itu kami menghadirkan ada dua narasumber yang insya Allah akan bisa berbagi ilmu bersama dengan Anda. Anda pun juga nanti kami akan buka untuk sesi bisa bertanya kepada para narasumber kami ini. Yang pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu yang saat ini sudah hadir di studio. Beliau ini dikenal sebagai CEO Mumtaz Group. Namanya adalah Mas Anas Pandu Gunawan atau biasa disapa dengan Mas Pandu. Halo Mas Pandu, apa kabar? Halo Mbak Pinky, alhamdulillah baik, luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat itu semangatnya. Jadi Mas Pandu ini awalnya kan jurnalis ya Mas ya? Iya. Betul begitu ya. Lalu kemudian banting setir. Ya. Jadi pelaku bisnis, iya. Betul begitu. Dan yang pasti saat ini menjadi CEO dari Mumtaz Group yang bergerak di bidang usaha catering, transportasi, dan juga perhotelan. Betul begitu ya? Sama online shop juga. Dan juga online shop. Iya. Wow, luar biasa. Kita tunggu kira-kira apa gebrakan yang berikutnya ya. Baik, dan berikutnya saya akan menyapa. Mudah-mudahan sudah terhubung bersama dengan kami karena beliau saat ini sedang berada di luar Surabaya, jadi tidak bisa dihadirkan di studio. Saya akan menyapa konsultan marketing atau akademisi, namanya adalah Dr. Muhammad Yusak Ansori MM, biasa disapa dengan Pak Yusak. Pak Yusak, selamat malam. Selamat malam, Mbak Pinky. Bagaimana kabarnya Pak Yusak, sehat? Alhamdulillah, masih bisa bernafas. Iya Pak Yusak, saat ini sedang posisi berada di mana Pak Yusak? Tepatnya di Lubuk Pakam ini, di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, tapi tetap kita bisa berkomunikasi ya. Ini adalah sebuah kesempatan istimewa tentunya bagi kami. Di mana Pak Yusak sendiri, beliau ini adalah dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan juga di SIMT, Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi, di ITS juga dan Pasca Sarjana UNER. Dan kita juga mengetahui bahwa Pak Yusak ini juga termasuk salah satu pakarnya untuk bidang konsultan marketing. Betul begitu ya Pak Yusak ya? Insya Allah, insya Allah. Baik, Pak Yusak, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, tapi saat ini saya akan menuju terlebih dahulu ke Mas Pandu. Nah, Mas Pandu, kalau kita bicara dari yang awalnya adalah seorang jurnalis, betul begitu ya? Lalu kemudian menjadi pelaku bisnis. Nah, mungkin boleh menceritakan bagaimana transisinya dan apa tantangannya pada saat itu? Sebetulnya nggak jauh-jauh beda sih ya antara jurnalis sama pebisnis, terutama di era digital. Kan zaman saya wartawan itu juga kita via digital ya. Kebetulan waktu itu saya kerja di sebuah media online ya, beritajatim.com yang termasuk pionir media online di Surabaya. Terus kemudian saya punya mimpi besar untuk menjadi pengusaha ya. Itu kalau boleh saya cerita flashback, tetangga depan saya, rumah saya itu nyantai banget orangnya ya. Seorang ayah, tiap pagi kerjanya cuma nganter ternak teri. Terus kemudian di rumah. Ternak teri maksudnya antar anak, antar istri? Antar anak, antar istri. Gitu. Tapi kok rumahnya gede, mobilnya banyak. Ternyata dia seorang pengusaha. Nah, waktu itu si Pandu kecil langsung bermimpi, saya pengen antar kalau besar jadi pengusaha kayak gitu, nyantai. Tapi punya banyak waktu untuk keluarga dan juga punya banyak uang. Oke, gitu. Itu motivasi utama ya? Waktu itu kecil. Tapi seiring dengan perjalanan waktu ternyata membawa saya setelah kuliah itu lebih ke jadi jurnalis dulu Mbak gitu. Dan itu pun juga sangat, saya pikir itu kepingan puzzle yang membentuk saya seperti sekarang ini. Allah menempatkan saya nggak langsung jadi pengusaha, tapi jadi jurnalis dulu di era digital, mengenal digital segala macam, banyak ilmu yang saya dapatkan di situ, mental juga terbangun di situ. Ngerti sendiri kan wartawan itu bener-bener tes mentalnya harus kuat, fisiknya itu sampai saya hitam seperti ini juga karena di lapangan saat wartawan itu seperti itu. Dan kemudian nah setelah selesai dari wartawan itu saya sempat
bukan selesai, saya sempat kembali teringat dengan impian masa lalu itu, apa ya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk waktu itu jualan Wingko, Pak. Wingko, jadi start awal bisnisnya adalah berbisnis dengan jualan Wingko. Membuat Wingko. Jadi ya saya bikin waktu awalnya saya belajar dari temen. Iya. Terus kemudian juga kita adaptasi dengan selera masyarakat Surabaya, alhamdulillah jalan. Dan itu juga background saya sebagai jurnalis juga waktu itu jujur sangat membantu pemasaran kami. Jadi narasumber saya juga sempat saya tawari semua para pejabat, jadi mantan wali kota, gubernur segala macam saya tembak, itu saya foto, saya posting, dan ternyata itu cukup membantu effort perkembangan bisnis saya. Ini bisa dikatakan berarti Wingko-nya para pejabat dong waktu itu. Ya, karena jualan mantan wartawan. Mantan wartawan. Nah, akhirnya bagaimana dengan strategi yang digunakan pada saat itu? Ya, karena untuk berbisnis kan orang biasanya berpikir tentang modal besar ya. Iya. Padahal ternyata setelah saya pelajari, wah, nggak harus modal besar sih. Modalnya bisnis saat ini saya bisa ambil kesimpulan modalnya cuma 2M, Mbak. 2M? 2 miliar? Bukan. Mental? Mental dan mental yang kuat dan mindset yang tepat. Mental yang kuat dan mindset yang kuat. Oke, mental yang kuat itu maksudnya seperti apa? Ya, kuat menghadapi penolakan, kuat menghadapi kompetitor, dan juga termasuk dalam dunia kuliner itu juga ada hal-hal yang berbau magic kan ya. Kan kita masak nasinya di magic jar, Pak. Oh iya benar. Berbau magic kan ya. Maksudnya magic itu. Ya. Oke, kita sudah tahu untuk mentalnya. Lalu yang berikutnya. Kemudian mindset yang tepat, gimana kita menyikapi kompetitor, menyikapi kenaikan harga, menyikapi penolakan, menyikapi bahwa ternyata kadang dalam berbisnis itu ada hal-hal yang nggak harus, memang kita berbisnis orientasinya pada uang, tapi kita nggak bisa melulu tentang uang. Yang kadang saya berbisnis terutama untuk Muntas Transport itu ya, saya pernah menggratiskan mobil saya untuk beberapa acara sosial gitu ya. Terus kemudian juga untuk harga teman untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, itu seperti orang yang nggak mampu tapi butuh untuk mengantarkan keluarganya ke pondok, anaknya ke pondok segala macam, itu kita sering gratiskan. Orang bilang, lo bisnis kok kayak gitu sih, apa nggak rugi, tapi ternyata ada hal-hal yang berkali lipat kita dapatkan dari situ. Nah, berarti itu kan mindset yang harus kita miliki. Itu tadi mental yang pertama, yang kedua adalah masalah mental yang kuat dan mindset yang tepat. Ada satu lagi yang sangat penting kalau kita mau berbisnis, yaitu adalah strategi pemasaran. Bagaimana dengan konsep strategi pemasaran pada saat itu? Mengingat kalau Mas Pandu kan sebelumnya menjadi jurnalis, apalagi jurnalis yang berkecimpung dalam dunia digital, gitu kan. Ini bermanfaat nggak pada saat memasarkan bisnis ini? Sangat banget ya, amat sangat banget. Cuman itu juga harus, walaupun misalnya sama-sama pisau ya, kan ada pisau untuk pisau daging, pisau untuk sayur, buah segala macam. Nah itu yang kita harus sesuai fungsinya. Dari sementara pengalaman digital saya sebagai wartawan digital di media online itu bisa saya terapkan di bisnis digital, di era digital marketing ini, cuman dengan modifikasi tertentu ya. Salah satunya kita sebagai jurnalis terbiasa menulis. Ternyata dalam strategi wartawan, kenapa berbisnis ya, kenapa sih saya milih digital marketing? Karena salah satu yang murah, Mbak. Kita nggak perlu sewa tempat kan untuk counter, untuk segala macam. Kita cukup memanfaatkan fasilitas sosmed, ya. Dan digital marketing itu ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Kalau saya sarankan sih, kalau ya baru pemula, kita bisa kok gunakan yang organik ya. Sosmed yang organik untuk gratisan itu seperti Facebook itu segala macam, WA. Waktu zaman saya memulai kan 2015 itu masih zaman BlackBerry. Itu tahun 2015. Oke, baik Mas Pandu, nanti kita lanjutkan kembali. Kita harus jeda sesaat, dan juga tentunya kita ingin bagaimana pandangan dari Pak Yusak sebagai seorang pakar atau konsultan dari marketing, terutama dalam bidang digital marketing. Karena kabarnya saat ini yang namanya digital marketing itu sudah sangat berkembang sekali. Kira-kira berkembangnya sampai dengan sejauh mana? Untuk itu tetaplah bersama dengan kami. Kita masih akan membahas mengenai strategi pemasaran lewat digital marketing. Pemirsa, saya yakin
pasti Anda yang merupakan para pebisnis atau pengusaha yang sekarang ini sedang mengupayakan mengembangkan bisnisnya dengan cara marketing digital, pasti sangat tertarik dengan tema kita kali ini. Strategi pemasaran lewat digital marketing, dan saat ini di studio masih hadir bersama dengan kita tentunya, yaitu ada Mas Anas Pandu Gunawan, biasa disapa dengan Mas Pandu. Beliau ini adalah CEO Mumtaz Group, dan juga nanti kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Muhammad Yusak Ansori MM, biasa disapa dengan Pak Yusak, secara online. Tapi nanti dulu sebelum ke Pak Yusak, kembali lagi kita kepada Mas Pandu, mungkin boleh dijelaskan. Berarti tadi kita sempat ngobrol secara off air ya, bahwa pada saat awal meskipun punya background jurnalis, meskipun sudah tahu nih bagaimana caranya dunia digital seperti begitu. Apa, tapi ternyata tetap ada bisnis banyak. Itu ternyata banyak tantangannya waktu awal. Bagaimana itu, Mas? Ya. Waktu itu saya semula berpikir ketika kita jualan online ya sama seperti jualan biasa, cuman di online kan gitu. Tapi ternyata enggak, Mbak. Ilmunya luar biasa, bahwa banyak sekali perbedaan. Pertama kita harus, waktu itu saya awal-awal bisnis itu ya saya pakai Facebook ya, dan WA dan BlackBerry ya, BBM waktu itu. Itu saya broadcast setiap kali mau jualan, saya broadcast segala macam. Terus kemudian habis jadi saya foto, saya posting di Facebook dengan ala kadarnya. Sekali lagi saya bilang saya bonek ya, karena saya mantan jurnalis, nggak punya background bisnis, saya nggak ngerti ilmunya segala macam. Tapi punya mental yang kuat. Iya, tapi punya, ya bonek itu tadi mental yang kuat itu. Akhirnya jadilah bisnis itu, dan timbul banyak pro kontra, kritik segala macam, bulian segala macam itu iya, bahkan bulian itu segala macam kita terima, kita sebagai masukan. Ya ada yang melecehkan, ada yang mengkritik, masih masukan ya. Itu kalau kita memang kritikan masukan itu benar, kita terima. Seperti salah satunya foto makanan kok di lantai seperti itu. Awal-awal seperti itu. Ternyata saya belajar googling, oh ternyata ada namanya food product. Foto produk makanan ya itu. Nah, itu saya belajar di situ, Mbak. Dari mulai jadi ketika foto makanan itu ala kadarnya saya taruh di lantai, alat segala macam, saya ubah, saya bikin waktu itu saya googling, ternyata memang ada studio mini yang cukup bagus ya, tapi harganya mahal kan? Ya box. Tapi ternyata saya cari di YouTube ya, untungnya kita berbisnis di era digital, segala macam bisa dipelajari kok kalau kita punya kemauan ya. Itu ternyata kita bisa bikin box studio dari kardus TV, bekas TV. Bikin sendiri saya, Mbak, dari kardus itu saya lubangi, saya kasih alas karton putih, terus kemudian lampunya saya pasang lampu LED yang murah-murah 10 ribuan, itu saya pasang kiri kanan atas, kemudian saya buat foto di situ, oh ternyata jadi bagus ya, dan ketika saya posting, mulai komentar positif lagi, gitu dong fotonya bagus segala macam itu, oh jadi ternyata foto produk itu sangat membantu kita untuk menjalankan bisnis digital. Nah, kita nggak boleh asal-asalan seperti itu. Baik, Mas Pandu. Nanti kita lanjutkan kembali. Karena sekarang saya akan menuju ke Pak Yusak yang saat ini sedang berada di Sumatera Utara, tapi masih menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama dengan kita. Pak Yusak. Ya, Mbak Pinky. Pak Yusak tadi sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan sama Mas Pandu, bahwa ternyata meskipun sudah punya background sebagai jurnalis, apalagi jurnalis yang latar belakang digital begitu, ternyata tidak mudah untuk memulai bisnis, terutama untuk menerapkan strategi marketing digital. Nah, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Yusak, sebetulnya saat ini apa sih yang bisa didefinisikan tentang digital marketing ini sendiri, apalagi kalau sekarang kita bicara digital marketing itu kan kabarnya banyak aspek atau metode yang pada intinya juga menggunakan internet. Nah, mungkin boleh dipaparkan, silahkan Pak Yusak. Iya, terima kasih Mbak Pinky. Malam Mas Pandu, kayaknya kenal deh Mas Pandu ini. Tadi saya loading soalnya. Sebetulnya secara definisi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Pinky ya tadi, definisi mengenai marketing digital. Jadi supaya mempersingkat waktu, saya mungkin tidak perlu mengulang lagi. Tapi intinya adalah bagaimana melakukan pemasaran itu melalui semua sarana internet, ya, Internet of Things. Nah, sebagian besar orang masih memahami bahwa digital marketing itu hanya sebatas sosmed saja. Nah, ini padahal sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Memang tadi seperti yang dibicarakan oleh Mas Pandu, bahwa di konteks itu, jadi sosmed itu bagian dari satu digital marketing, jadi belum semua. Jadi konteks itu tadi memang intinya ada pada kualitas gambar atau foto. Nah, foto itu tidak boleh lebih bagus dari keadaannya atau lebih buruk, itu tidak boleh. Kalau bisa itu ya persis gitu. Jadi orang itu membeli tidak kecewa karena sesuai dengan foto.
Nah, dari pengalaman istri saya jualan batik itu biasanya yang paling susah itu warna biru fotonya, itu biasanya nggak bisa persis gitu. Nah, dalam perkembangannya bisnis digital marketing itu sekarang sudah mulai bergeser ya. Kalau dulu misalnya, bukan dulu, beberapa tahun yang lalu itu adalah information technology, sekarang sudah bergeser menjadi data technology. Jadi dalam digital marketing itu sudah mulai menggunakan data, sehingga di dalam melakukan pemasaran itu lebih menggunakan pada psikografis dan demografis. Jadi sudah tidak bisa lagi atau sudah tidak akurat lagi ketika kita melakukan pemasaran dengan target pasar menengah atas, menengah bawah, menengah itu sudah tidak akurat lagi, karena sekarang sudah harus pakai data, yaitu target pasar saya misalnya ibu-ibu usia 25 sampai 35 tahun yang setiap bulan menghabiskan 30 juta, 5 juta untuk salon, 1 juta untuk apa, 20 juta untuk apa, misalnya begitu. Jadi sangat spesifik, karena itu nanti bisa dilihat dari data. Oleh karena itu, nanti dalam waktu-waktu ke depan itu, 3 tahun ke depan saya perkirakan, itu sudah ketinggalan zaman lagi yang namanya IG, kemudian TikTok, itu akan menjadi ketinggalan karena nanti zamannya sudah berubah. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai itu misalnya Python, Tableau, C++, R, gitu, JavaScript. Jadi nanti bahasa-bahasa yang sifatnya data, gitu. Jadi karena itu tadi mencari data-data yang dimiliki oleh customer ya. Nah, di Google sendiri sekarang sudah mulai perkembangan, itu sudah ada Google Trend, Google Mobility, Google Analytics, gitu. Jadi tidak hanya sekedar sebagai search engine machine ya, walaupun sekarang lagi pertempuran keras antara Microsoft sama Google dengan menggunakan ChatGPT yang lagi tren sekarang itu, maupun data science yang lain gitu. Jadi perkembangannya cukup luar biasa Mbak Pinky. Nah, oleh karena itu dalam memahami teknologi ini menjadi sangat penting agar produk ini terserap dengan target pasar yang diinginkan dan yang diharapkan. Gitu. Baik, Pak Yusak, tadi kan sempat diinformasikan oleh Pak Yusak bahwa salah satu yang paling penting kalau kita bicara mengenai CSA, CSB, CSC sekarang itu sudah tidak valid lagi begitu ya, karena sekarang itu sudah based on data, seperti masalah gender, masalah usia, itu ternyata sekarang sudah masuk bagian daripada data yang kita butuhkan. Nah, ini yang paling penting berarti adalah mencari data begitu. Nah, ini caranya buat cari data itu bagaimana Pak Yusak? Ya, jadi mesti dikembangkan agar produk kita bisa masuk dalam search engine optimization atau search engine marketing, atau biasa disingkat dengan SEO atau SEM. Karena semua orang sekarang melihatnya dari Google. Artinya apa? Ketika misalnya Mas Pandu jualan apa tadi? Bakso misalnya. Wingko misalnya. Diketik Wingko di Google itu bisa supaya muncul di halaman pertama, di halaman atas sendiri gitu. Jadi itu ada tekniknya untuk muncul di sana. Jadi mungkin Wingko macam-macam, tapi kan bisa nongol bagaimana caranya agar bisa di paling atas sendiri. Itu namanya search engine marketing itu nanti di sana. Kalau misalnya dengan keyword yang biasa kita pakai, itu akan muncul sebagai search engine optimization gitu. Jadi ada langkah-langkah yang mesti dipahami, tapi juga mesti memahami teknologi itu sendiri supaya bisa muncul. Karena sekarang orang kalau cari sesuatu larinya ke Google gitu. Betul sekali. Banyak orang gitu. Sekarang seperti kamus berjalannya adalah Google ya, termasuk juga kebutuhan kita kalau misalnya kita mau cari online shop, mau cari produk menuju ke online shopnya, googling dulu nih, kita cari dulu produknya misalnya Wingko. Nanti muncul Wingko ini akan dijual di e-commerce merah, e-commerce kuning, e-commerce oranye. Jadi yang mengarahkan tuh dari Google itu. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, dan sekali lagi untuk Anda para pelaku bisnis, ini adalah saat yang tepat. Mungkin ada di antara Anda yang mau bertanya, nanti kami akan memberikan kesempatan bagi Anda bisa bertanya langsung, bisa kepada pelaku bisnis kita, pelaku usaha kita, ada Mas Pandu, di mana Mas Pandu ini selaku CEO Mumtaz Group, dan juga Anda bisa bertanya kepada konsultan marketing kita, yaitu ada Pak Yusak yang saat ini sedang berada di Sumatera Utara, tapi tentunya bergabung bersama dengan kita secara virtual. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, kita masih bicara mengenai strategi pemasaran lewat digital marketing, dan sekarang saya kembali lagi bersama Pak Yusak. Pak Yusak,
Baik, kita bahas kembali ya Pak Yusak. Tadi sempat disebutkan ada isi SEO, ada juga SEM. Nah, tapi kita juga tidak menutup mata bahwa saat ini sosial media itu menjadi salah satu jujukan untuk digital marketing yang paling banyak dituju. Begitu orang berbisnis atau melakukan usaha tertentu, langsung yang dicari adalah sosial media. Tadi seperti Mas Pandu bilang kan katanya karena itu kan gratis, itu jadi paling mudah. Dan selain itu juga kita lihat saat ini marketplace pun juga sudah sangat berkembang sedemikian rupa. Nah, kalau menurut Pak Yusak sendiri dari perkembangan yang ada sosial media, marketplace. Nah, menurut Pak Yusak ini yang paling saat ini selain paling diminati tapi yang paling ampuh juga, itu tanggapan Pak Yusak bagaimana? Ya, jadi sebetulnya di dalam marketing digital ini kita juga harus memperhatikan yang namanya customer behavior. Jadi perilaku konsumen yang acap kali sudah juga suka berubah. Nah, sosial media ini masih memiliki pengaruh yang kuat saat ini berkaitan dengan usia dari masing-masing konsumen kita itu. Oleh karena itu sebetulnya pentingnya misalnya kayak influencer, kemudian selebgram itu menjadi peran yang sangat penting saat ini. Tapi nanti perkembangan zaman sudah tentunya berubah lagi. Nah, e-commerce juga memiliki peran penting karena itu memudahkan orang untuk tidak secara fisik datang melihat satu produk ya. Itu ada istilahnya namanya web rooming sama showrooming ya. Kalau web rooming itu melihat membanding-bandingkan barang di internet kemudian membelinya fisik, atau showrooming itu melihat secara fisik di lapangan, belinya secara online. Jadi itu ada perilaku konsumen yang sedang berkembang. Jadi itu masih berproses saat ini. Nah, diperkirakan nanti beberapa tahun ke depan itu mall-mall itu juga berubah itu. Jadi mall itu akan menjadi lifestyle mall. Jadi nanti toko sepatu, toko baju segala macam sudah tidak ada lagi karena semua orang beli secara online. Jadi nanti di sana ada kafe, kemudian tempat biliar, karaoke, XX1, tempat-tempat begitu yang orang tempat kongkow gitu. Itu namanya lifestyle mall. Jadi sudah mulai ada perubahan juga di Surabaya itu. Kalau kita perhatikan satu mall di sebelah yang paling barat, yang paling besar di sebelah timur sana kan sebelah satunya sudah mulai isinya produk-produk khusus untuk makanan, kafe seperti itu. Nah, pada saatnya nanti akan berubah semua seperti itu. Kalau enggak itu pasti tutup karena bahkan ukuran baju dan ukuran sepatu pun bisa dibeli lewat online. Jadi kalau Mbak Pinky beli sepatu di zappos.com namanya, itu ukurannya bisa persis itu meskipun itu online. Jadi padahal orang meragukan itu apakah nanti sesuai kalau tidak beli secara fisik gitu. Tetapi faktanya itu bisa dilakukan juga. Jadi itu perkembangannya memang cukup luar biasa Mbak Pinky. Jadi berarti, itu masih sosmed berperan masih. Oke, berarti social media, marketplace atau e-commerce ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk upgrade dari digital marketing, dan ini bisa dikatakan juga sebagai salah satu strategi pemasaran yang nanti di masa depan justru akan menjadi prioritas, bukan menjadi pilihan, tapi menjadi yang utamanya. Wah, ini luar biasa. Sekarang kembali lagi sama Mas Pandu. Mas Pandu, kalau kita bicara mengenai upgrade dari strategi pemasaran secara digital, tadi kan Mas Pandu awalnya adalah mainnya di BlackBerry, sosial media, cari yang gratisan. Lalu kemudian upgrade-nya seperti apa? Kan semakin lama semakin banyak ilmu nih, semakin banyak masukan. Apalagi tadi disampaikan Pak Yusak katanya untuk tahu target pasar itu sekarang udah bukan berdasarkan size-nya lagi, bukan berdasarkan ini menengah ke bawah, menengah aja, menengah ke atas, tapi udah detail gitu ya, usia, gender dan lain sebagainya. Atau dalam istilah bisnis namanya niche, Mbak. Niche. Ceruk bisnis. Oh. Semakin kita mengetahui niche, ceruk bisnis kita dan mengetahui produk kita cocok untuk niche tertentu, maka peluang bisnis kita akan semakin besar. Gitu. Ceruk bisnis. Ya. Jadi kita harus tahu lebih detail lagi mengenai ceruk bisnis kita ceruk bisnis itu. Produk kita apa dan ceruk pasar kita seperti apa. Itu namanya niche, itu akan salah satu yang akan membuat bisnis kita semakin membesar gitu. Istilahnya mengenali diri kita, mengenali bisnis kita, seperti itu. Wah, ternyata sampai sejauh itu yang harusnya kita pelajari ya. Oke. Nah, maka kalau kita ngomong digital marketing itu belumnya 1 semester aja bisa belum habis, Mbak. Sangat luas sekali. Ya, nah, ini cuma 1 jam, maka saya singkat aja bahwa dari BlackBerry itu kemudian saya menginjak ke sosmed tadi, salah satu yang saya mainkan adalah Facebook ya. Karena waktu saya mulai kan cuma ada FB sama IG. Nah, saya memilih FB aja karena lebih banyak interaksi dan diskusinya di situ. Tapi orang lain mungkin banyak yang main di IG segala macam, itu kembali ke basic kita sih, skill kita di mana feelingnya gitu. Tapi ada juga yang main semua sosmed dimasukin sekalian ini, silahkan sah saja, kembali kepada
diri kita, kemampuan kita di mana, best yang sesuai dengan skill kita di mana. Dan itu saya belajar banyak ya, mulai dari tadi pertama foto produk, terus kemudian kalau kita ke mall, waktu dulu kita mau beli baju kan ada SPG yang menyapa segala macam. Halo Kak, silakan Kak mau beli apa? Nah, ternyata di digital marketing itu juga ada. Nah, itu namanya copywriting. Gimana kita, nah di situ. Nah, ini jurnalisnya pengalaman saya sebagai jurnalis sangat membantu gimana saya bisa meramu kata-kata, kalimat-kalimat agar orang bisa tertarik untuk beli. Salah satunya waktu saya masih awal-awal bikin jualan Winko itu, kita sempat meledak gara-gara saya bikin istilah germo. Apa? Germo. Germo. Apa itu? Belum pernah dengar kata germo ya? Germo maksudnya germo yang kita kenal selama ini? Ya, asosiasinya seperti itu. Yang membantu mencarikan pelanggan? Iya, asosiasinya seperti itu, tapi saya bikin singkatan baru, gemar memasarkan Winko. Wah, ini menjebak loh tadi barusan tuh. Nah, seperti itu. Gemar memasarkan Winko. Nah, itu disingkat jadi germo. Nah, itu kan asosiasinya negatif, tapi ternyata bikin penjualan saya sangat meningkat seperti itu. Nah, hal itu yang kita pelajari. Terus kemudian juga dalam berbisnis online ada namanya etika bisnis online, Mbak, ternyata. Misalnya kita broadcast nggak boleh sembarangan. Terus kalau kita tag di sosmed, ada batasan beberapa aja. Karena kita harus yakin bahwa ini juga saya dapatkan dari masukan teman-teman, itu bahwa kalaupun kamu nggak ngetek itu, kalau emang udah rezekimu, Tuhan pasti ngasih dia datang untuk membeli, seperti itu. Jadi kita nggak boleh asal ngetek ya? Nggak boleh asal ngetek, seperti itu. Terus kemudian untuk jam-jam promo, itu loh. Kalau itu tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Yusuf tadi tentang segmen kita. Kalau segmen kita ibu-ibu, jangan share atau promo pas pagi hari. Wah, mereka pasti pada ribet. Lagi di pasar, gitu. Lagi nganterin demikian anak juga sekolah. Kalau segmen Anda orang kerja, orang kantoran, jangan share pas jam 10 sampai 11. Idealnya pas zaman makan siang, mereka sambil makan siang buka handphone segala macam, jadi seperti itu. Nah, kalau segmen saya ibu rumah tangga, share di atas jam 9, jam 10. Sama seperti istri saya. Istri saya itu orang lain menjelang tidur dia malah sibuk di handphonenya, transaksi. Karena ibu-ibu lain juga pada nggak santai, istri anak-anak dan anak barepnya, artinya suaminya juga udah tidur gitu. Dia santai, udah kerja rumah udah beres, nah dia buka-buka ke segala macam gitu. Seperti itu. Jadi istri saya untuk salah satu produk Mumtaz Group kan Mumtaz Transport dan Hotel ya, itu rental mobil, charter segala macam, dan kamar hotel di seluruh Indonesia. Nah, itu kita banyak transaksi malam hari. Orang-orang mau cari kamar hotel itu rata-rata malam-malam gitu, Mbak tolong aku carikan di sini segala macam. Kita juga melayani instasi dan segala macam di situ, Mbak. Nah, itu kita rame-ramenya pada waktu malam seperti itu. Jadi ya itu tadi terkait dengan customer behavior ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita kenali dari pelanggan kita seperti apa. Baik, ini memang menarik sekali ya dari Mumtaz Group ini yang awalnya dari Winko saja, lalu kemudian tapi bukan sekedar Winko loh ini, Winkonya pejabat satu, terus yang kedua ini akan dipasarkan di seluruh Indonesia, luar biasa. Jadi ini ada produk Mumtaz Kitchen ada, lalu kemudian Mumtaz Transport dan Hotel juga ada, jasa charteran antar jemput ke airport juga ada. Wah, ini luar biasa. Bahkan kabarnya omsetnya, boleh dikasih bocoran ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Omsetnya Mumtaz Group saat ini adalah 50 sampai dengan 60 juta per bulan. Dan tadi Mas Pandu di awal sudah menceritakan kepada saya bahwa ini sekarang sudah tercapai sedikit cita-citanya, yaitu lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu sama keluarga, tapi alhamdulillah tidak perlu terlalu memikirkan masalah dapur yang harus terus mengepul gitu ya. Alhamdulillah transfer aja masuk terus. Wah, luar biasa. Jadi termasuk salah satunya adalah bagaimana Mas Pandu dan juga Mumtaz Group ini menerapkan dari yang namanya digital marketing. Kembali lagi sama Pak Yusak. Pak Yusak? Ya. Baik, Pak Yusak tadi sudah mendengarkan bagaimana konsep pemasaran dari Mas Pandu. Tadi ada salah satu yang sangat menarik, itu adalah bagaimana kemampuan beliau sebagai jurnalis untuk soft skill-nya untuk bikin storytelling ya, copywriting begitu. Kabarnya itu juga termasuk salah satu strategi pemasaran yang juga termasuk yang ampuh begitu. Apakah betul itu, Pak Yusak? Saya tidak akan jawab betul atau tidak, tapi gini Mbak Vicky, bahwa makanya di awal saya bilang bahwa memahami customer behavior itu sangat penting sekali dan kuncinya dari situ. Karena dengan kita memahami itu, berarti kita akan tahu bahwa media apa yang cocok dengan target yang kita bidik. Sebagai contoh misalnya, sekarang kalau orang banyak pakai Instagram misalnya, tapi kalau anak-anak yang lebih kekinian lebih mudah dia pakai Reels, ya. Jadi kemudian
WA itu beda sekali sama Snapchat ya. Anak-anak muda pakai Snapchat. Kemudian media sosialnya juga mungkin berbeda juga. Kalau seumuran saya mungkin masih banyak yang Facebook, Twitter itu sudah umuran orang-orang umur gitu. Yang orang-orang muda sudah mungkin lebih condong ke yang lain gitu. Jadi pemahaman itu yang menjadi sangat penting ya. Mungkin saya luruskan sedikit tadi mengenai niche market ya, bahwa di dalam pemasaran itu ada segmen ada pasar itu dalam market share ya. Itu ada namanya market leader, market follower, market challenger, kemudian market niche. Niche market itu memang yang ceruk, yang kecil sekali gitu. Jadi kayak misalnya Harley Davidson itu maksudnya niche market, artinya bahwa barang itu khusus gitu dengan segmen pasar yang tidak banyak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mengerjakan banyak segmen ya bisa saja, kan kita jualan kan sebetulnya nggak pandang bulu, siapapun boleh membeli, tetapi kan kita harus memiliki target pasar yang kita bidik sebagai target utama kita. Nah, oleh karena itu kita memahaminya juga harus lebih spesifik dan detail dengan menggunakan psikografik dan demografik itu. Jadi dan itu nanti ditambah lagi dengan pakai data, kemudian nanti dengan artificial intelligence, karena dengan data itu dia bisa lari kemana-mana dan lebih presisi target yang kita inginkan itu, kemudian kesesuaian barang yang dicari oleh konsumen-konsumen yang membutuhkannya. Jadi kesesuaian antara perilaku, psikografi, demografi konsumen dengan teknologi yang dipakai itu menjadi sangat penting untuk keberhasilan suatu digital marketing. Baik Pak Yusak. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali ya untuk ngobrol bersama dengan Pak Yusak, bersama dengan Mas Pandu. Tapi kami kembali membuka kesempatan kepada Anda pemirsa. Tadi sudah ada sih di layar televisi bagaimana untuk Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WA. Anda silahkan kirimkan saja pertanyaan Anda, nanti saya akan bacakan di segmen berikutnya. Jangan lupa sertakan nama Anda supaya kami bisa menyapa Anda tentunya. Pertanyaannya apa, dan kemudian nanti akan didengarkan jawaban langsung dari para narasumber kami. Tentunya saat lagi kami akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami. Wah, ini luar biasa loh kalau kita bahas sekali lagi tentang strategi pemasaran lewat digital marketing. Satu kata yang saya dapatkan dari Mas Pandu pada saat off air tadi menuju pada saat segmen berikutnya, yaitu saat ini pola sudah berubah. Sampai sedemikiankah perubahan pola tersebut? Nanti kita bahas lagi sama Mas Pandu. Yang pasti saya mau mengingatkan sekali lagi untuk Anda yang mau bertanya, silahkan pemirsa Anda saya berikan kesempatan saat ini juga, karena di segmen ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk dari Anda. Dan ini sudah ada beberapa yang masuk. Kita cek dulu ya. Yang pertama ada dari Sari di Surabaya. Pak Yusak, saya tertarik dengan upgrade digital marketing sekarang. Tapi bagaimana kalau kita belum bisa SEO? Apakah biayanya terjangkau atau ada metode lain selain SEO? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Yusak. Itu kalau biasanya di perwakilan Google itu ada yang biasanya mengadakan pelatihan-pelatihan untuk SEO sama SEM itu yang diperuntukkan oleh UKM. Kebetulan dulu ada satu mahasiswa saya, dia pegawainya Google ya, dan dia menceritakan bagaimana dia mengadakan pelatihan di beberapa tempat gitu di Surabaya untuk melatih UMKM gitu. Cuman itu nanti bisa dicari juga informasinya di Google, nanti eventnya ada di mana. Saya kira itu bisa diikuti oleh semua orang ya. Asal nanti mendaftar kalau nggak salah, karena dia ada kuotanya satu kelas itu berapa orang itu. Saya nggak mempromosikan Google, tapi maksud saya itu ada informasi seperti itu. Baik, berarti mengenai pelatihan untuk SEO atau yang lainnya itu bisa di browsing lagi begitu ya, bisa dicari, karena kalau di googling kita akan menemukan kapan ada pelatihannya dan lain sebagainya. Tidak dipromosikan tapi ternyata memang bermanfaat, bisa digunakan. Berikutnya ada Agus di Malang. Saya punya produk tas, selama ini saya sudah jual di IG, tapi saya rasanya masih kurang stabil penjualannya. Nah, apakah ini mungkin ada hubungannya dengan pola yang berubah, Mas Pandu? Ya, ada dua macam. Bisa jadi kurang konsisten promosi, sama seperti makan dan sikat gigi. Makan kan kita harus 3 kali sehari, kalau nggak gitu lemes. Sikat gigi juga
3 kali kan, pagi, sore, sama sebelum tidur. Kalau nggak gitu bisa sakit gigi. Nah sama juga dengan bisnis kita, kalau nggak konsisten kita bisa sakit omset. Sakit omset. Sakit omset itu. Dan itu nggak cuma sakit di luar fisik aja, tapi hati ya. Iya. Bikin panas sakit dingin. banget. Harusnya bisa buat healing-healing atau belanja-belanja, jadi nggak bisa karena omset nggak mencukupi. Hanya cukup untuk bayar gaji pegawai. Gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi saran saya kalau itu ada 2 macam itu tadi, bisa jadi karena tidak konsisten dalam promosi, dan yang kedua memang ada pola yang berubah ya. Sekarang jujur di era saat ini bahwa untuk digital marketing yang kan saya memang banyak sekali, tapi saya batas saja di sosmed ya Mbak ya, digital marketing kita karena expert saya di situ, saya mainnya di situ, omset saya besar di situ. Itu sekarang polanya berubah ya. Kalau EBIT tetap pemasaran stabil aja. Dulu sempat IG tinggi banget ya, terus kemudian untuk marketplace yang warna orange itu kan dulu sempat nomor 1 ya. Tapi sekarang semua nomor 1 itu TikTok Mbak. Oh, TikTok Shop itu nomor 1 pemasaran di Indonesia saat ini. Wow. Seperti itu. Nah, artinya apa? Kita juga harus pemasarannya berubah. Jadi kalau dulu saya awal-awal kan cerita tentang tadi foto produk segala macam. Nah, sekarang kita juga harus berubah jadi video produk. Video produk? Iya. Gimana kita membuat orang lain tertarik dengan video-video yang menarik seperti itu. Gimana caranya? Belajarnya sekali lagi saya membuktikan bahwa saya belajarnya gratisan. Ya, bonek. Belajar di YouTube. Background saya dari jurnalis, nggak ada keluarga bisnis sama sekali. Saya berbisnis sambil belajar, ya, dengan di YouTube segala macam, Google segala macam. Kita cari gimana sih cara bisnis online yang benar, foto produk yang baik gimana, video produk yang baik gimana. Karena saya nggak punya waktu itu nggak punya dana untuk belajar, itu untuk mengeluarkan biaya untuk kursus walaupun ada. Tapi kalau Anda punya budget untuk belajar ya silakan, itu bagus, jauh lebih bagus. Tapi kalau mau ngikutin cara saya, belajar yang gratisan dulu untuk memperkuat modal kita, modal dasar ya, seperti itu. Terus kemudian apalagi aplikasi editing video di aplikasi handphone sekarang, Android maupun iPhone juga sangat bagus ya. Nah itu kayaknya sekarang yang masih anak-anak muda-muda ini kayaknya udah pada jago-jago ya untuk bikin video konten seperti itu. Video konten salah satu yang familiar ya, kita pakai aplikasi namanya VN ya. Itu video itu kita bisa download di aplikasi, belajar ngutak-ngutik bikin video segala macam di situ, karena trennya saat ini pemasaran melalui video gitu. Kalau dulu istri saya sampai seperti juga istri saya jualan kamar hotel, cukup foto segala macam, tapi sekarang dengan adanya video, orang datang ke hotel, sambutannya, kolamnya segala macam itu jauh lebih itu. Terus kemudian video juga yaitu tadi storytelling. Kalau dulu dalam bentuk copywriting, sekarang dalam bentuk video, testimoni orang-orang yang lagi makan, waduh wingkonya Mas Pandu enak segala macam itu. Jadi saya nggak mempromosikan wingko, tapi konsumen yang bercerita tentang produk saya, rasakan gimana dalam bentuk video, itu jauh lebih efektif daripada berjuta-juta kata yang kita bikin seindah mungkin. Oke, ini keren nih. Berarti perkembangan yang ada sekarang dari yang awalnya foto itu sangat mujarab, ternyata sekarang jadi ke video. Jadi ke video ya. Video marketingnya. Video, dan berarti dari katanya sekarang semakin berkembang, udah punya divisi untuk konten sendiri dong. Ya, anak saya. Oh, anaknya. Jadi kita bisa mengembangkan upaya kita untuk memasarkan dengan menggerakkan atau mengkaryakan seluruh keluarga kita, pemirsa. Baik, ini sudah ada satu lagi pertanyaan yang masuk dari Iya. Saya punya usaha aksesoris, tapi saya tidak bisa memasarkan. Oh, mohon maaf. Dari Bu Sundari Tulungagung. Saya punya usaha aksesoris, tapi saya tidak bisa memasarkan secara maksimal. Sementara ini saya hanya bisa menitipkan ACC saya di satu minimarket saja, sebab saya sudah menawarkan di toko-toko lain, semua menolak. Saya jual secara online pun sepertinya juga susah. Mohon pencerahannya. Ini mungkin boleh Pak Yusak. Pak Yusak, apakah sudah cukup jelas untuk pertanyaan yang saya bacakan tadi? ACC itu mungkin maksudnya aksesoris. Oh, aksesoris, disingkat ya. Sekarang semua sudah disingkat. Wow, agak susah untuk bisa menerapkan ini. Mungkin ini bedanya orang lama dengan, nggak lama-lama amat, yang baru banget ya. Baik, silakan Pak Yusak. Jadi sebetulnya di dalam perjualan itu Mbak Pinky, kita harus tahu dulu sebenarnya keunikan produk itu apa. Jadi sebelum melakukan marketing, sebetulnya ada 2 pertanyaan yang harus dijawab dulu. Yang pertama adalah apa yang membedakan produkmu dibanding produk sejenis. Ya.
Itu harus bisa dijawab. Pertanyaan kedua, mengapa customer harus membeli produkmu? Nah, kalau dua pertanyaan itu belum bisa dijawab atau tidak bisa menjawab dua pertanyaan itu, ya Anda nggak bisa jualan. Yang dijual apa gitu? Ya kalau sekedar barangnya ya seperti itu. Nah, ketika itu sudah bisa dijawab, kemudian ditentukan target pasarnya siapa. Jadi seberapa bagus produkmu atau seberapa bagus kita memiliki keunikan produk itu, kalau tidak tahu target pasarnya juga tidak akan bisa jualan. Nah, setelah kita tahu target pasar kita juga harus tahu cara menggapai target pasar itu. Itu kebetulan dulu saya kan ngajar di universitas di sebelah barat sana yang konsepnya adalah entrepreneurship itu. Jadi memang startup itu hampir 90% itu fail gitu. Ya, mungkin Mas Pandu yang beruntung yang 10% itu yang relatif kalau saya dengar tadi relatif sukses ya Mas Pandu. Jadi keunikan produk harus diketahui dengan dua pertanyaan itu, kemudian target pasar harus bisa ditemukan juga. Nah, setelah tahu, harus tahu cara mencapainya gitu. Jadi seberapa bagus kita mengetahui produk kita, seberapa bagus kita tahu target pasar kita, tapi kalau tidak bisa menghubungkan ya susah gitu. Jadi menghubungkannya adalah orang-orang yang menjadi target pasar itu ada di mana, kemudian dia media komunikasinya apa. Biasanya berdasarkan komunitas ya, mereka ada kumpulan-kumpulan yang masuk dari situ. Jadi kalau keunikan produknya, maksudnya seperti pada umumnya ya nggak bisa jualan gitu, mestinya ada pembedanya apa gitu. Jadi misalnya kayak dulu pernah saya dimintai tolong oleh orang jualan terasi karena dia punya 1 ton terasi yang nggak bisa dijual. Saya tanya kenapa nggak bisa dijual, karena harganya mahal sekali. Di Surabaya nggak laku. Kemudian akhirnya mereka jualan di Hong Kong karena target pasarnya ada di Hong Kong. TKI yang suka sambal itu tapi memiliki daya beli gitu, karena di Hong Kong pakai Hong Kong dolar gitu. Sementara di Surabaya terlalu mahal. Padahal mereka keunikannya tidak pakai bahan pengawet dan tidak pakai pewarna gitu. Mengapa terasi itu mahal? Karena tidak pakai bahan pengawet dan tidak pakai bahan pewarna gitu. Itu sebagai satu contoh saja bahwa perlunya kita memahami produk itu sebelum kita jual. Itu Mbak Vicky. Baik, terima kasih. Itu tadi Bu Sundari jawabannya. Lalu berikutnya ada satu lagi nih pertanyaan akan saya bacakan dari Fuad di Kediri. Tanya, jika marketing untuk usaha jasa, kayak kalau zaman sekarang bilang kayak gimana? Kayak gimana tren pemasaran saat ini? Contohnya usaha jasa bengkel motor dari Fuad di Kediri. Kok dari Mumtaz Group juga ada usaha yang di bidang jasa ya? Iya. Nah, itu kalau yang dilakukan seperti apa bentuk strategi pemasarannya? Terutama dalam digital marketingnya. Ya, yang jelas kita tadi seperti saya sampaikan di awal, kita harus punya bisa menjelaskan produk kita tuh seperti apa. Hampir sama dengan yang disampaikan Pak Yusak tadi ya. Saya lupa belum menyapa Pak Yusak ya. Beliau dulu saya wartawan, beliau narasumber saya Pak Yusak. Tapi kali ini kita setara jadi sama-sama narasumber berbagi. Tapi beliau tetap guru saya, tetap luar biasa. Itu jadi kita harus tahu bagaimana pemasaran yang dipilih ya. Kalau bengkel kan pasti ada area terbatas ya, kan kalau makanan segala macam kan kita bisa kirim. Tapi kalau jasa kayak mobil kan kita hanya lokasi sekitar aja kan, Surabaya dan sekitarnya rental untuk Mumtaz Transport gitu, Mumtaz Transport itu. Jadi, nah tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang customer kami juga ada beberapa tamu dari luar negeri, Mbak. Ketika datang ke Indonesia, ke Surabaya, mereka menyewa unit kami beserta driver kami. Juga ada tamu dari Jakarta juga ketika itu. Nah, jadi kita, mungkin tadi seperti saya bilang bonek ya. Saya marketingnya secara apa adanya, tapi juga saya belajar secara maksimal gimana sih agar bisa orang mengenal produk kita. Seperti itu. Yaitu kalau dalam istilah saya sih promosi brutal gitu ya. Promosi brutalnya tuh apa aja langkah yang dilakukan kalau boleh tahu? Kita posting rutin ya melalui sosmed yang kita miliki. Terus kemudian kita story WA. Nah, itu story WA itu juga efektif ya. Sekarang kayaknya efektif sekali ya untuk yang story WA ini ya. Iya, seperti itu. Kita dan kalau bisa jangan melulu jualan hard selling ya, tapi kita soft selling atau storytelling. Jadi seperti tadi orang makan mingko saya jadikan story WA, terus kemudian foto penyewa mobil kita ya. Ada orang-orang bule kita posting loh.
orang bule aja percaya sama Mumtaz Transport seperti itu. Nah, jadi itu mungkin hal yang bisa dilakukan oleh pemilik bengkel tadi gitu. Baik. Sistem endorse juga bisa gitu. Endorse juga bisa dilakukan ya. Dan endorse tuh sepertinya tidak melulu harus seseorang yang kayak artis, yang followernya harus besar gitu, nggak harus melulu seperti itu ya. Iya. Nah, berarti endorse-nya seperti apa? Tergantung segmennya. Kalau dia bengkelnya bengkel orang biasa. Nah, tahan dulu biar penasaran. Karena sekarang ada sistem endorse juga udah mulai ada perubahan pola pemirsa. Nah, kira-kira apa yang dilakukan sama Mumtaz Group? Kita akan kembali di segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana. Baik, kita kembali lagi pemirsa dan sekarang saya langsung menyapa Pak Yusak. Pak Yusak. Ya, kalau tadi kita melihat apa yang digambarkan juga sama Mas Pandu dan juga di pertanyaan-pertanyaan yang ada, memang sekarang ini ada perubahan pola ya dalam digital marketing, termasuk juga dari endorsement pun juga sekarang sudah banyak sekali perubahan. Berarti sekarang kalau ada nih pelaku usaha yang baru mau memulai usahanya, sebaiknya apa yang akan dilakukan dan harus dilakukan begitu? Ya, jadi yang pertama adalah ketahui dulu keunikan produknya yang akan dijual. Kemudian yang kedua, pahami target pasarnya. Jadi kalau tadi mengenai endorsement juga begitu. Kalau misalnya target pasarnya orang Jakarta, ya apa yang disukai orang Jakarta gitu. Kalau target pasarnya itu loh ya. Jadi misalnya jualan bubur itu kan bubur macam-macam. Itu bubur Jakarta, bubur Bandung, bubur Surabaya. Kalau itu kebanyakan orang Jakarta ya kasih bubur Jakarta gitu. Jadi memahami target pasarnya. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, yang sangat penting adalah mengenai customer behavior. Jadi amati perilakunya karena kita sekarang menghadapi situasi VUCA ya, kondisinya VUCA, singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi kondisi yang tidak menentu. Kalau Bisu Tong bilang menentu adalah tidak menentu, tidak menentu adalah menentu. Itu yang seperti itu maksudnya. Suasana yang selalu dengan ketidakpastian itu sejak sebelum COVID itu sudah terjadi dan akan terus begitu. Nah, kalau kita terlambat menyesuaikan dengan kondisi yang tidak pasti atau menyesuaikan keadaan di luar, nah itu kita juga akan terlambat bisnis kita untuk berjalan. Jadi pemahaman situasi eksternal, kemudian di internal mengenai produk sama target pasar dan cara mencapai itu, dan pemahaman teknologi yang dipakai oleh target pasar kita. Saya kira itu, Mbak. Baik, kembali lagi Mas Pandu. Berarti tadi bocoran aja, berarti perubahan pola untuk menentukan endorsement kalau yang dirasakan sendiri sama Mas Pandu seperti apa? Ya, terutama untuk makanan ya, karena memang omset terbesar kita dari makanan itu. Untuk endorse, orang lebih suka makanan Surabaya. Orang Surabaya itu lebih suka kalau yang endorse itu orang-orang Surabaya sendiri, food blogger Surabaya. Ada beberapa nama yang bisa di-googling ya kalau untuk di review. Tapi kita juga misalnya ya kita fokus ke makanan aja. Kalau kita mau mengundang food blogger untuk mengendorse makanan kita, ya kita harus benar-benar menyajikan makanan sebaik-baiknya. Jangan sampai karena omongan negatif itu kan jauh lebih cepat menyebar ya. Betul. Orang kecewa, orang misalnya tertarik, oh food bloggernya ngomong bagus-bagus, begitu saya datang ke tempatnya ternyata makanannya nggak enak, gojorok segala macam. Nah itu harus benar-benar konsisten antara yang disampaikan food blogger dengan yang kita jual sehari-hari, itu juga harus konsisten seperti itu. Oke, berarti kalau kita bicara tentang endorsement udah nggak usah mikir lagi dia harus nyiapin puluhan juta, ratusan juta. Justru kita harus balik lagi produknya apa. Ternyata kekuatan lokal tuh juga justru lebih konten-konten kreator lokal Surabaya untuk makanan segala macam jauh lebih efektif kok itu. Oke, nah tadi ada yang satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Yusak adalah saat ini adalah kondisi yang penuh ketidakpastian. Dirasakan juga kan? Oh dirasakan juga. Betul. Terus apa yang dilakukan? Kalau kita pribadi sih kita punya namanya strategi namanya marketing langit, Mbak. Marketing langit? Ya, marketing itu ada dua, marketing bumi ya, pemasaran digital salah satunya, sama marketing langit. Dan kebetulan kami seorang muslim ya, kita ada namanya sholat tahajud, sholat duha, sedekah subuh. Terus kemudian kalau kita udah menikah, support dari pasangan kita itu sangat penting untuk, apalagi kita laki-laki, support dari istri itu sangat penting. Terus kemudian support dari orang tua seperti itu. Terus kemudian sedekah digital. Sedekah digital. Nah, membantu produk lain begitu. Membantu produk lain, endorse atau mendoakan orang lain secara online di Facebook. Kita misalnya ada orang status WA atau Facebook, dia anaknya sakit segala macam, kita doakan di situ. Itu secara nggak langsung akan
nilainya sama seperti sedekah kok itu. Baik, kalau begitu luar biasa. Sebetulnya banyak sekali Mas Pandu yang saya ingin korek lagi. Kalau tadi Mas Pandu bilang Pak Yusak itu adalah gurunya Mas Pandu, menurut saya Pak Yusak, Mas Pandu itu guru saya. Jadi saya bisa belajar banyak. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Yusak. Terima kasih Pak Yusak sudah berkenan untuk berbagi ilmu bersama dengan kami semua. Sama-sama. Sukses selalu Pak Yusak. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Pandu. Ya, sukses Pak Yusak. Ya. Terima kasih Pak Yusak. Dan juga saya ucapkan terima kasih Mas Pandu. Sukses selalu. Mudah-mudahan Mumtaz Group juga bisa semakin lama semakin berkembang ya. Baik. Nah, itu tadi ada banyak hal pelajaran yang bisa kita dapatkan pemirsa. Terutama untuk Anda yang saat ini mau memulai usaha Anda. Jangan pernah takut karena ilmu sebetulnya bisa didapatkan dimanapun dan kapanpun. Tidak usah berpikir yang besar. Langkah terdekat apa yang bisa Anda lakukan. Karena tadi ada beberapa pesan dari Pak Yusak yang harus diketahui adalah keunikan produk Anda. Lalu kemudian bagaimana target pasar Anda, customer behavior Anda. Dan Anda harus menyadari betul bahwa saat ini adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi Anda sudah harus mempersiapkan plan A, plan B, plan C. Dan satu hal lagi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Mas Pandu adalah untuk menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian, selain strategi marketing bumi, ternyata strategi marketing langit itu juga sangat mujarab. Wah, luar biasa sekali untuk tayangan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan untuk Anda para pelaku usaha, mudah-mudahan selalu mempunyai solusi dan bisa mendapatkan manfaat untuk orang banyak, dan tentunya mudah-mudahan usahanya selalu sukses dan berhasil. Baik, sekarang adalah saatnya buat saya Pinky Dari harus pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.